Rimpala sebagai lembaga kemahasiswaan pencinta alam aktif dalam melaksanakan kegiatan ekspedisi, di mana ekspedisi Rimpala terbagi menjadi 2 ekspedisi. Yang pertama yaitu ekspedisi penelitian dan pengembangan anggota Rimpala atau yang biasa disebut sebagai pengembara. Pengembara ini dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota Rimpala. Yang kedua yaitu ekspedisi angkatan yang wajib dilaksanakan dan dipersiapkan oleh anggota muda yang telah melalui proses pembinaan. Ekspedisi angkatan ini ditujukan sebagai proses anggota muda untuk menjadi anggota biasa atau anggota Rimpala sepenuhnya. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan menuju puncak yang besar, karena pada akhirnya kita tidak hanya melihat jauh ke depan, tapi menengok siapa yang bertahan. Buru perairan Kepulauan Seribu, sebuah perjalanan menakjubkan diilhami dengan keberanian dan kegigihan untuk melestarikan kehidupan alam. Disinilah Rimpala, sekelompok pencinta alam Fakultas Kehutanan IPB menetapkan jejak, membawa perjuangan untuk melindungi keanekaragaman burung di Pulau Rambut, permata tersembunyi, dan menjadi saksi pergerakan migrasi dan kehidupan satwa. Rimpala adalah organisasi kepecinta alaman yang berada di lingkup Fakultas Kehutanan IPB, guna menunjang keprofesian sebagai rimbawan yang tangguh. Ekspedisi Papan Mampir merupakan bentuk pengimplementasian keilmuan bagi anggota muda Rimpala Angkatan 27 untuk mengembangkan skill yang telah diperoleh sejak pembinaan anggota muda. Tidak hanya itu, ekspedisi ini menjadi sebuah sarana kesempatan khusus dalam mempererat tali persaudaraan dan rasa kekeluargaan sesama anggota. Kegiatan ekspedisi Papan Mampir merupakan momen yang sangat penting dan berharga bagi kita semua. Kegiatan ini bukan hanya sekedar program kerja, tapi juga merupakan wadah untuk belajar, berbagi pengalaman, mempererat silaturahmi di antara kita. Saya sangat mengapresiasi kerja keras panitia dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Tanpa dedikasi dan kerja keras, kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Papan Mampir memiliki arti di baliknya. Papan yaitu tempat dan mampir yaitu singgah. Sehingga ekspedisi ini diberi nama Papan Mampir karena lokasi ekspedisi merupakan tempat burung-burung mampir berburu makan dan berkembang biak. Ada data menyebutkan bahwa pada tahun 1937 itu Pulau Rambut ditetapkan sebagai cagar alam oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan tujuan utama adalah menyelamatkan kehidupan burung-burung air yang ada di kawasan tersebut. Persiapan ekspedisi ini menghabiskan waktu cukup panjang, kurang lebihnya selama 3 bulan. Dimulai dari menentukan ide, membentuk kepanitiaan, memaparkan peta kerja pada pihak BKSDA dan proposal, membahas manajemen perjalanan dengan berdiskusi sampai mengurus administrasi. Tidak hanya itu, kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan latihan teknis, guna mempertajam kemampuan dalam mengambil data. Pengambilan data dilakukan latihan di hutan kampus sekitar IPB. Di antara suka dan duka persiapan, keberangkatan, dan pengamatan yang mendalam, kami menemukan arti sejati dari konsistensi dan ketekunan. Pada tanggal 24 Juni 2024 merupakan hari keberangkatan kami. Perjalanan dimulai dari kampus IPB menuju stasiun Bogor. Dilanjutkan dari stasiun Bogor menuju stasiun Tangerang. Sesampainya di stasiun Tangerang, kami bergegas menuju pelabuhan Tanjung Pasir, kemudian menuju Pulau Untung Jawa. Sesampainya di Pulau Untung Jawa, kami disambut hangat oleh warga lokal setempat yang akrab disapa Bapak Samsuli.
kami diantar menuju mes tempat kami beristirahat dan bermukim selama berlangsungnya ekspedisi kami. Dari sinilah cerita ekspedisi kami dimulai. Pengambilan data memerlukan upaya khusus di mana kami harus menaiki perahu dengan perjalanan kurang lebih 5 menit menuju Pulau Rambut yang merupakan tempat pengamatan kami. Dari beberapa tipe habitat, kami mengambil 5 tipe habitat, yaitu hutan dataran rendah, hutan pantai, hutan mangrove, padang lamun, dan laguna, dengan menggunakan metode point count dan Mackinnon. Melalui hasil pengamatan, kami memperoleh 41 jenis burung, dengan 17 diantaranya merupakan jenis burung air dan 24 jenis terestrial dan arboreal, dengan keanekaragaman jenis burung yang didapat berbeda pada tiap tipe habitat. Keanekaragaman tertinggi terdapat di hutan pantai, sedangkan yang terendah terdapat di laguna. Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada habitat hutan mangrove, menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis semai, 7 jenis pancang, 5 jenis tiang, dan 5 jenis pohon. Tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon pada habitat hutan mangrove didominasi oleh bakau hitam atau Rhizopora mucronata. Pada hutan dataran rendah ditemukan 14 jenis semai, 14 jenis pancang, 6 jenis tiang, dan 11 jenis pohon, yang pada masing-masing tipe didominasi oleh jeruk kingkit tingkat pancang, bisoro tingkat tiang, dan kedoya tingkat pohon. Dan pada hutan pantai ditemukan 19 jenis semai, 9 jenis pancang, 10 jenis tiang, dan 8 jenis pohon, yang pada masing-masing tipe didominasi oleh rumput pantai tropika, tingkat semai atau tumbuhan bawah, jati pasir tingkat pancang, dan jati pasir tingkat tiang. Pada habitat mangrove, burung-burung banyak memanfaatkan pohon berjenis mucronata untuk dijadikan tempat tinggal, terutama oleh burung-burung berukuran besar seperti bangau bluok, cikarang besar, dan cikalang Christmas. Untuk habitat hutan pantai sendiri, pohon waru laut dan jati pasir banyak dimanfaatkan burung sebagai tempat tinggal. Sedangkan pada hutan dataran rendah, burung banyak memanfaatkan pohon kepuh, kedoya, dan bisoro. Keunikan ekosistem pulau ini menjadikannya magnet bagi para peneliti dan wisatawan yang ingin menjelajahi keajaiban alam sambil turut berkontribusi pada ekonomi masyarakat sekitarnya, terutama pulau yang berdekatan dengan Pulau Rambut, yaitu Pulau Untung Jawa. Istilahnya keistimewaan Pulau Untung Jawa juga, Pulau Rambutnya saya bilang ya satu bagian. Nah, karena di situ adanya Pulau Rambut juga istilahnya penunjang kita. Biasanya umumnya kalau misalkan untuk penelitian di Pulau Rambut ya kan istilahnya kan bisa menginapnya kan di Untung Jawa, jadi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Dan juga kita juga Pulau Rambut itu nilai jualnya sangat luar biasa. Tiap perolehan hasil data tidak hanya berakhir sebagai sebuah jilid dokumenter, tetapi juga menjadi bagian dari kisah hidup yang terukir dalam setiap momen pengamatan. Pengamatan demi pengamatan kami abadikan tanpa terlewatkan untuk setiap jenis, baik burung air, burung terestrial, hingga burung arboreal. Setiap dentuman detik di pulau ini, dari terbit sang fajar hingga tenggelam kembali, kami bertekad untuk mengabadikan kehidupan yang menghuni setiap sudut pulau. Mengunjungi Pulau Rambut adalah pengalaman yang mengesankan, penuh dengan kenangan dan keajaiban alam yang memukau
Mari, dengan perhatian dan kepedulian kita, bersama-sama menjaga Pulau Rambut agar terus menjadi oasis keindahan yang dapat dinikmati oleh banyak generasi mendatang. Besar harapan kami dengan terlaksananya ekspedisi Rimpala Angkatan 27 dapat memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai satwa liar, khususnya burung, serta dapat menjadi motivasi untuk menghadirkan karya-karya unggul lainnya di masa mendatang. Salam lestari. Kami tim ekspedisi Papan Mampir mengucapkan terima kasih kepada BKSDA Jakarta atas bantuan dan dukungannya. Sebuah narasi dokumenter yang tak hanya tentang penelitian, tetapi juga tentang kebersamaan dan ketekunan yang mengikat setiap anggota Rimpala. Kita bukan hanya melihat ke depan, tetapi juga melihat ke belakang untuk memahami bagaimana setiap langkah perjalanan membawa perubahan. Inilah cerita tentang bagaimana kecilnya langkah-langkah bisa mengantar kami pada pencapaian besar, tentang bagaimana alam bisa menginspirasi kita untuk lebih baik. Berangkat pagi adalah keputusan untuk menabung waktu, bukan hanya menghabiskannya. Hasil baik adalah buah dari konsisten dan ketekunan dalam setiap langkah pagi yang kita ambil. Itulah kami, anggota muda Rimpala 27.